Ih, hmm? Yes, yes. Yap. Berikut akan kami sampaikan penjelasan umum tentang masa 5.0. Rekam orang. Ya, terima kasih sudah mem-mute ya. Sebenarnya ini dulu sejarahnya masa 5.0. Masa itu adalah event tahunan yang dilaksanakan oleh MTS PPM Salam dengan sasaran yaitu anak kelas 4 sampai 6 SD MI se-Indonesia. Dahulu bernama LMIPA, Lomba Matematika dan IPA, Sejateng DIY, tetapi seiring berjalannya waktu, jenis lombanya makin berkembang dan pesertanya juga makin beragam, maka diganti namanya dengan Masa 5.0, Avan Masa. Dan tahun ini merupakan penyelenggaraan event yang kelima dan yang ketiga secara luring. Karena 2 tahun itu kita laksanakan secara online, daring. Untuk tahun lalu, juara umumnya diperoleh oleh MIM Karanganyar, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karanganyar, yang ditindaklanjuti dengan roadshow astronomi. Kebetulan kemarin pas ada event di sana, dan antusias anak-anak juga sangat bagus. Nah, ini berikut kami share alur kedatangan. Suaranya belum masuk. Ya, share video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berikut ini kami sampaikan alur pelaksanaan masa Olimpiade 5.0. Tahap yang pertama adalah tahap registrasi ulang peserta. Peserta Olimpiade didampingi oleh pembimbing tiba di tempat registrasi ulang. Peserta dan pembimbing mengisi daftar hadir dan menerima kokat peserta dan stiker identitas pembimbing. Tahap kedua adalah tahap sesi foto di area PPMI As-Salam. Peserta dan pembimbing dipersilahkan mengambil dokumentasi di foto booth masa Olimpiade 5.0 di gerbang As-Salam atau di Global As-Salam. Tahap ketiga yaitu pelaksanaan masa Olimpiade 5.0. Peserta dipersilakan duduk di tempat yang telah disiapkan oleh panitia. Adapun untuk pendamping bisa duduk di belakang tempat duduk yang telah disiapkan. Seluruh peserta dan pembimbing mengikuti kegiatan pembukaan masa Olimpiade. Peserta Olimpiade diarahkan oleh anggota OSIS menuju lokasi ujian. Peserta diberikan arahan dan petunjuk pengerjaan sebelum memulai Olimpiade. Selanjutnya, peserta dapat memulai ujian sesuai dengan mata lomba yang dipilih dan waktu yang telah ditentukan.
Demikian tahapan alur pelaksanaan masa Olimpiade 5.0. Kami tunggu kedatangan kalian di MTS PPMI Assalam. Oke. Baik, kembali lagi. Ya, itu tadi alur kedatangan peserta nggih. Jadi nanti masuk, terus nanti ada stand registrasi di gerbang barat. Setelah itu nanti akan diantar oleh para OSIM, anak-anak OSIM nanti ke depan Globe dan ada foto booth di situ. Nanti bisa foto-foto dulu di situ, terus baru masuk ke dalam Assalam Center. Setelah itu nanti ada acara pembukaan dan selanjutnya setelah acara pembukaan selesai nanti anak-anak akan diantar ke lokasi perlombaan di Kopel Putri MTS PPMI Assalam. Baiklah, ah, berikut kami sampaikan aturan umum. Yang pertama itu adalah mapelnya tetap. Jadi peserta hanya diperkenankan mengikuti satu jenis lomba dan bersifat tetap dari mulai mendaftar sampai nanti pelaksanaan. Jadi tidak ada yang pindah lomba, pindah mapel. Mapel yang akan diolimpiadekan dilombakan yaitu adalah mapel matematika, IPA, dan IPS. Terus menggunakan seragam sekolah, seragam yang sopan dan Islami. Karena hari Ahad, bisa juga memakai seragam yang sopan dan Islami, khusus putri wajib memakai jilbab. Dan tidak terlambat, hadirnya 30 menit sebelum lomba dan melakukan registrasi ulang seperti di video tadi. Jadi melakukan registrasi ulang nanti per sekolah begitu. Terus setelah itu baru melakukan alur seperti yang tadi. Apabila terlambat itu harus mendapat izin dari panitia. Dan keterlambatan lebih dari 60 menit dianggap mengundurkan diri. Untuk perlombaan nanti di akhir slide itu ada rundown acaranya. Yang kedua, steril. Ruang ujian itu harus steril. Yang pertama, peserta tidak diperkenankan membawa catatan, piranti elektronik, atau tulisan ke dalam ruang ujian. Hanya diperkenankan membawa alat tulis dan juga tumbler. Kalau misalkan tumbler ya, tumbler tempat minum itu boleh. Walaupun nanti sebenarnya juga dapat fasilitas minum juga dari panitia. Terus tidak diperkenankan konsultasi atau mendapat pengarahan dari pembimbing saat lomba berlangsung. Jadi nanti insya Allah setiap ruangan akan ditutup pintunya. Yang ketiga, pembimbing tidak diperkenankan masuk ruang lomba atau menghubungi peserta, baik itu secara daring ya, misalkan via handphone. Terus mengundurkan diri peserta yang tidak dapat melanjutkan lomba dikarenakan sakit atau hal lain dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat diwakilkan. Ketentuan lain, di sini ketentuan yang belum tersantum akan diputuskan langsung oleh juri. Juri yang ditunjuk oleh panitia. Berikut denah lokasi lomba. Nanti registrasi ulang di barat di sebelah sini. Nah, ini registrasi ulang nanti di sebelah barat Gapura yang barat. Nanti registrasi ulang terus masuk melewati 2 gerbang. Ya. Nanti di depan gerbang itu ada globe Assalam.
Nah, foto booth itu nanti di sebelah timur. Oh, ini utaranya di arah masjid ya. Mohon maaf. Utara dari peta itu di arah masjid. Di foto booth nanti bisa untuk foto-foto sebelum lomba. Nanti bagi peserta dan pendamping bisa foto dahulu. Setelah itu nanti jalan ke Asalam Center. Di Asalam Center nanti mulai jam 8 insya Allah nanti akan dimulai pembukaan, acara pembukaan sampai kira-kira 1 jaman. Setelah itu akan dimobilisasi ke ruang lomba. Ruang lomba di situ ada MTS Kapal Putri itu ada 3 lantai. Nanti lantai 1 itu insya Allah untuk peserta putri, lantai 2 untuk peserta putra. Nah, untuk pendamping di mana? Untuk pendamping nanti bisa di gazebo. Di sebelah sini itu ada gazebo. Mana? Bentar, bentar. Di sebelah sini itu ada gazebo, terus di sebelah timurnya itu juga ada gazebo. Atau nunggu di dalam gelora juga boleh. Nanti ada stand Kasamu juga di depan sini, kasa mobil. Dan juga bisa di perpustakaan. Seperti tahun kemarin, itu bisa di perpustakaan juga. Terus fasilitas peserta, insya Allah yang pertama nanti mereka akan mendapatkan snack, makan siang, merchandise, nanti yang akan disampaikan atau dibagikan di ruangan lomba. Jadi pas setelah selesai lomba nanti akan mendapat itu. Terus ada e-certificate, itu untuk para peserta. Untuk yang juara nanti sertifikatnya di print. Terus yang ketiga nanti ada kampus tour. Setelah selesai lomba nanti akan ada kampus tour. Yang pertama ke perpustakaan. Nanti mungkin tidak semuanya ini ya. Kalau semuanya sekitar 300 peserta itu ke perpus, mungkin perpusnya nggak muat. Jadi nanti gantian. Ada yang ke perpus, ada yang ke observatorium karena Asalam ini kan satu-satunya pondok pesantren yang ada observatoriumnya paling awal. Jadi nanti bisa ke perpus terus ke observatorium, dilanjutkan nanti ke masjid untuk sholat duhur. Dari sholat duhur, selesai sholat duhur nanti bisa kembali ke Asalam Center untuk mulai acara penutupan dan pengumuman pemenang. Terus untuk hadiah nanti untuk ke juara umum itu adalah piala bergilir Gubernur Jawa Tengah tetap dan piala tetap juara umum. Jadi nanti ada dapat 2 untuk juara umumnya. Untuk juara 1 nanti ada piala tetap yayasan dan uang pembinaan. Juara 2 piala tetap direktur pondok dan uang pembinaan. Juara 3 piala tetap kepala madrasah MTS PPMI Salam dan uang pembinaan. Juara harapan 1 dan juara harapan 2 itu untuk masing-masing cabang mapel lomba. Jadi nanti ada 15 insya Allah hadiahnya. Berikut ini rundown acaranya. Jadi nanti mulai jam 7 itu adalah registrasi ulang peserta tadi di Denah di Kompleks Barat. Terus jam 8 insya Allah mulai acara pembukaan. Pembukaan acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, Qiraah, sambutan ketua panitia, sambutan direktur, dan penjelasan teknis Olimpiade. Nanti setelah penjelasan teknis nanti baru ke lokasi lomba. Di lokasi lomba nanti pelaksanaan Olimpiade kira-kira 90 menit. Setelah itu Isoma dan kampus tour. Jadi misalkan pas kampus tour itu sekalian bawa bekalnya tadi bisa untuk dimakan. Bisa di obser ataupun di perpus. Dan jam 12 insya Allah nanti setelah
sholat duhur, insya Allah sholat duhurnya kan sebelum ada jam 12 itu nanti akan dimulai acara penutupan dan pengumuman juaranya. Lain-lain di sini yang pertama untuk pendamping mohon maaf, jadi belum bisa mendapatkan fasilitas seperti peserta. Terus yang kedua peserta disarankan sudah sarapan sebelum mengikuti lomba dan diperkenalkan membawa tumbler selain tadi alat tulis. Pembagian snack, merchandise, dan makan siang dilakukan di ruang lomba. Yang ketiga, batas akhir pendaftaran peserta itu tanggal 31 Oktober kemarin. Dan setelah itu, mohon maaf, tidak menerima pendaftaran lagi. Untuk peserta yang sudah masuk ke catatan kami, sekarang sejumlah 316 peserta. Ya, mungkin itu ya Bunda, Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk aturan umum. Nanti mengalir saja. Kalau misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa chat lewat grup atau chat pribadi atau ke tanyakan ke panitia langsung. Begitu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dedi yang telah menyampaikan teknis secara umum ya, Ayah Bunda, para pendamping lomba yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh para pendamping khususnya karena memang apa namanya untuk penjelasan teknis ini adalah berkaitan dengan bagaimana alur dari awal mulai peserta datang, kemudian registrasi, kemudian ikut pembukaan dan hingga nanti penutupan seperti itu. Barangkali nanti ada pertanyaan atau mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, nanti akan kami berikan kesempatan di akhir sesi nih, untuk Ayah Bunda ataupun bisa melalui kolom chat bisa disampaikan untuk pertanyaannya terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dedi. Untuk agenda berikutnya yaitu penyampaian teknis lomba. Ini akan secara teknis bagaimana pelaksanaan lomba nantinya untuk adik-adik semuanya. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Miftah selaku juri, salah satu juri juga di mapel matematika seperti itu. Kepada Ustazah Miftah kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan ketentuan lomba masa yang terdiri dari 3 mapel, yaitu matematik, sains, dan sosial, tingkat SD ya, dan sederajat. Next. Untuk bidang lomba, matematika itu ada 30 soal pilihan ganda, 3 esai. Kemudian untuk IPA juga ada pilihan gandanya 50. Kemudian ditambah dengan 3 esai juga. Kemudian untuk mapel IPS ada 60 soal pilihan ganda beserta 3 esai yang kesemuanya ini terintegrasi di dalam PAI, Pendidikan Agama Islam. Ada beberapa soal yang berbentuk bahasa Inggris yang kemudian nanti bisa dikerjakan ya. Jadi untuk pilihan ganda nanti ada lembar jawab yang silang, kemudian nanti untuk esainya ada lembar jawab di uraian. Untuk waktu pengerjaannya 90 menit ya. Kemudian kriteria scoring PG yang benar plus 4, kemudian kalau salah minus 1, dan ketika tidak dijawab maka kosong atau 0. Kemudian untuk teknis pengerjaan offline ya, peserta harus datang ke kampus PPMI Asalam Sukoharjo dan persiapan pesertanya berbasis kertas menggunakan lembar jawab manual dengan membawa pulpen dan pensil dari peserta masing-masing. Mungkin demikian ya sekilas yang
bisa kami sampaikan dalam mengerjakan secara teknis ketiga mapel yang nanti akan diujiankan di pada Olimpiade Massa. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz Hafiz. Baik, terima kasih Ustazah Miftah yang sudah menyampaikan teknis lomba. Tadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengerjakan soalnya, baik itu IPA, IPS maupun matematika adalah terintegrasi dengan mapel PAI seperti itu. Ini yang membedakan mungkin dengan Olimpiade yang lain seperti itu ya, untuk Bapak, Ibu, para pendamping, dan adik-adik khususnya yang ikut melaksanakan lomba ini. Untuk sesi berikutnya, kami berikan kesempatan kepada para pendamping ataupun adik-adik para peserta yang ingin bertanya langsung ataupun di kolom chat ya. Nanti di kolom chat sudah beberapa pertanyaan. Ada yang masuk, mungkin kita bacakan satu persatu dulu. Sembari mungkin bisa disimak untuk semua peserta, barangkali pertanyaannya sama seperti itu ya. Dan kami mohon untuk Ustaz Dedi atau Ustazah Miftah nanti bisa menjawab pertanyaan yang telah diajukan seperti itu. Untuk pertanyaan pertama yaitu tadi untuk observatorium, yaitu ini ya, ruang untuk pemantauan benda langit. Jadi memang itu khasnya Asalam. Jadi di Asalam adalah mempunyai salah satu fasilitas di mana ada ruang di situ untuk memantau benda-benda langit seperti itu. Kemudian dari Kak Kenzi ya, dari Min 2 Sukoharjo, mohon izin bertanya, untuk baju peserta berarti bisa bebas tapi sopan ya. Mohon di-share untuk rundown acaranya. Terima kasih. Itu nggih, itu tadi yang disampaikan Ustadz Dedi sudah menjawab sepertinya. Untuk seragamnya karena memang hari Ahad sepertinya diperbolehkan ya. Diperbolehkan untuk memakai baju yang sopan dan rapi pastinya. Kalaupun memakai baju seragam sangat lebih baik seperti itu, lebih baik. Iya, Untuk betul. rundown nanti Akan kami share di grup. gitu, di grup. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saat kampus tour pendamping ikut atau tidak? Monggo Ustaz Dedi bisa dijawab. Ya, boleh. Jadi kalau misalkan nanti juga itu sebagai pengenalan sosialisasi ya, kampus kami, kampus PPMI Salam, untuk peserta dan pendamping nanti bisa mengikuti kampus turnya ke perpus, ke observatorium, dan ke masjid. Begitu. Syukran Ustaz Rais. Baik, terima kasih Ustaz Dedi. Kita lanjutkan untuk pertanyaan, kita bacakan dulu yang di kolom chat ya untuk Bapak Ibu. Kemudian untuk pendamping di sini hanya guru dari sekolah atau orang tua boleh juga mendampingi? Bagaimana Ustaz Dedi? Untuk mendamping apakah boleh dua-duanya seperti itu? Dari sekolah iya, dan juga orang tua mungkin juga pengen ikut menyaksikan anaknya lomba? Boleh. Boleh ya. Insya Allah boleh. Baik, diperbolehkan, Iya. silahkan. Karena pas hari libur insya Allah betul, tidak masalah. Ya. Tapi Ya, maaf itu, ya tadi ya, untuk pendamping kemungkinan tidak ada fasilitas sih dari panitia nanti, tapi di sekitar di dalam itu ada kantin dan ini juga. Jadi misalkan nanti yang jauh-jauh butuh minum dan sebagainya, sudah ada fasilitasnya. Begitu Ustaz Rais. Baik. Mudah-mudahan sudah menjawab untuk Mbak siapa tadi? Mbak Kaisya ya, dari HSPS. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, setelah pembukaan apakah peserta bisa ditinggal dulu nggih karena ada keperluan lain? Bisa ya. Karena tadi memang rundown acaranya setelah pembukaan itu langsung akan didampingi, akan ditemani oleh rekan-rekan panitia dari adik-adik kita OSIS seperti itu untuk diantarkan ke lokasi lomba seperti itu. Ya, tapi juga jangan lupa dijemput nggih. Ibu, nanti malah kebablasan lagi di sini. Terlalu nyaman nanti di sini. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Baik, seperti itu untuk
dari SDITNH ya, Mas Ashtar. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, lumayan banyak ini pertanyaannya. Apakah lombanya menggunakan sistem komputer atau manual? Nah, tadi sudah dijawab ya, sudah disampaikan Ustazah Miftah. Untuk lomba matematika, apakah panitia menyediakan misal kertas untuk menghitung? Oh, kertas coretan ya. Oke, Siap. ada. Ada, semuanya sudah disiapkan oleh panitia ketika mengerjakan soal berbasis kertas dan ada coret-coretan. Jadi peserta tinggal membawa alat tulis saja. Membawa alat tulis dan membawa raga. Ya, pastinya Ya. itu. Boleh, Membawa. kalau ada yang membawa papan, Oh ya, boleh. Tapi kalau misalnya hanya alat tulis saja, enggak apa-apa. oke. Berarti boleh bawa papan ujian juga ya untuk adik-adik. Biasanya memang, oh ya, di samping itu insya Allah meja kami insya Allah sudah cukup untuk bisa mengerjakan lomba dengan baik seperti itu. Oke, kemudian dari Krisna, apakah soal lombanya bisa dibawa pulang peserta setelah selesai? Untuk dokumen soal, mohon maaf, kami tarik kembali sebagai dokumentasi untuk kepanitiaan sehingga peserta tidak membawa soal kembali. Jadi soal ditarik ya. Oke, baik itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian ada dari Zidan. Boleh dijelaskan lebih lanjut untuk matematika terintegrasi dengan PAI itu seperti apa? Monggo, Ustazah Miftah, ini mungkin lebih ke contohnya, mungkin nanti dikasih contohnya. Ya, jadi tidak hanya matematika ya, adik-adik dan para Bapak Ibu pembimbing. Jadi soal Yanti, IPA, matematika maupun EPS itu ada beberapa soal yang dia itu terintegrasi dengan PAI. Misalnya ketika di soal matematika misalnya ini, tapi ini karena sudah saya bocori jadi nggak masuk di soal ya. Jadi contohnya ketika seseorang itu sholat kemudian dalam keadaan ruku, maka diketahui sudutnya, maka nanti berapa panjang orang tersebut. Nah, sekilas begitu. Sehingga harapannya lomba yang kita lakukan ini tidak hanya apa namanya bagus dalam hal prestasi matematika IPA IPS, tetapi lebih ke keperibadahan dan ke syariah kita. Dan itu tidak semua soal ya, hanya ada beberapa. Demikian mungkin semoga bisa memberikan pencerahan. Oke, seperti itu ya tentang penjelasan bagaimana terintegrasi dengan PAI. Jadi pokoknya nanti ada kaitannya dengan PAI lah seperti itu ya. Jadi mungkin ini integrasi antara guru mapel dan guru PAI, silahkan bisa dibimbing adik-adiknya sebaik mungkin. Semoga bisa mendapatkan yang terbaik. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah PPT nanti di-share? Insya Allah ya. Insya Allah nanti habis ini di grup bisa dipantau terus untuk update informasi termasuk PPT yang telah kita sampaikan ini nanti akan di-share seperti itu. Kemudian apakah soft file materi TM hari ini bisa di-share sama? Bisa. Kemudian untuk soal essay, jika benar, salah atau kosong dapat nilai berapa nggih? Soal essay Untuk khususnya. soal IC, masing-masing mapel, matematika, IPA, dan IPS, itu ada 3 uraian. Dan skor maksimal jika benar sempurna itu 5 dan tidak ada pengurangan nilai. Jadi asal dikerjakan dan itu sesuai dengan jawaban, maka maksimal nilainya itu 5 untuk uraian begitu. Kecuali kalau uraian itu tidak dikerjakan, berarti ya 0. Tapi tidak ada pengurangan skor. Oke. Baik, itu juga menjawab pertanyaan dari Nuk ya, yang hampir sama pertanyaannya, yaitu tentang berapa skor di esainya seperti itu. Jadi tidak ada pengurangan dan skor maksimal yaitu per poin atau per nomor adalah 5 ya, seperti itu ya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya untuk matematik. Oh, sudah. Ini tadi dikasih orek-orekan ya. Coret-coretan, insya Allah dikasih dari panitia. Kemudian kalau peserta pribadi berarti orang tua sebagai pendamping ya. Ya, otomatis seperti itu. Jadi kalau memang atas nama pribadi berarti ya mengajak
orang tua sendiri ya, bukan Iya, orang betul. tua orang lain, insya Allah. Jangan. Jangan. Atau bisa kalau memang dari sekolah ya berarti memang dari gurunya, guru pendampingnya seperti itu. Betul. Kemudian anak-anak datang ke lokasi acara jam berapa? Tadi sudah disampaikan registrasi itu dimulai pukul 7 sampai 7. jam 8. Nanti jam 8 itu akan dimulai untuk acara pembukaan. Pembukaan secara resmi sampai jam 9. Nanti jam 9 anak-anak masuk ke ruang lomba. Setelah itu mulai lomba jam 9.15 sampai 10.45. Baik, jadi jam 7 ya. Nggih. Mulai Ya, jam Mbak. 7. Mulai jam 7. Baik, seperti itu. Kemudian soal terintegrasi dengan PAI mungkin ada contoh soalnya. Ya, tadi sudah disampaikan Ustazah Miftah ya, bagaimana contoh soal dari bagaimana terintegrasi dengan PAI itu seperti apa. Kalau matematika seperti tadi ya, ketika ruko itu sudutnya berapa, kemudian nanti menghitung apa tadi? Menghitung panjang orangnya. Oh ya, oke. Baik, kalau IPA mungkin ya bisa menghitung apa mungkin ya. Atau IPS, kalau IPS mungkin kaitan dengan apa? Ayat-ayat Quran mungkin ya. IPA menghitung Oke. energi air wudhu mungkin. Untuk IPS ada gambaran ya? IPS lebih ke SKI mungkin ya, Oh ya. sejarah kebudayaan Islam. Oh ya. Oke, ya intinya seperti itu. Jadi segala kemungkinan bisa masuk di soal seperti itu. Jadi alangkah baiknya untuk mempelajari yang kira-kira apa ya bisa dijadikan soal seperti itu ya. Ya, ini adalah ya itu tadi. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang baru mungkin bagi teman-teman yang pertama kali ikut lomba yang terintegrasi dengan PAI seperti itu. Yang sudah pernah mungkin barangkali ya soal juga mungkin tidak jauh berbeda dengan bagaimana Olimpiade yang terintegrasi dengan PAI mungkin di lomba-lomba yang lain seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah sudah disediakan meja belajar atau peserta harus bawa meja sendiri? Insya Allah sudah ada meja belajar ya dari Kinan di SDI Al Azhar. Jadi tidak perlu bawa meja sendiri. Berat. Jadi nanti lombanya itu Iya, nanti tidak lesehan, tapi iya, di kelas di kemudian ada kelas. tempat duduk, ada meja yang rata seperti itu. Pun misalkan nggak membawa papan, insya Allah aman seperti itu, nggak masalah. Oke, kemudian dari MI Al Islam Kartasura, peserta 316 itu semua mapel ya. MTK berapa, IPA berapa, IPS berapa? Bisakah disampaikan? Tadi sudah saya sampaikan. Oh ya, Matematika itu 30 pilihan ganda, 3 esai. peserta saja. Jumlah peserta. Oh ya, sebentar. Oke, sebentar. Kami carikan dulu. Oh WA. Ya, sebentar. Apa nih? Oh Matematika. iya. Oh Oh ya, ya. untuk 316 mapel ya. 316 Ya, mapel. 316 peserta. peserta. Iya, nanti akan disampaikan rinciannya itu saat pembukaan. Nggih. Ya, Jadi mohon bersabar, tapi itu global. Global itu ya. maksudnya untuk 3 mapel eh, itu sudah ada 316 peserta. Oh iya, tadi untuk misalkan ada peserta yang sakit dan harus mengundurkan diri, kalau misalkan diganti temennya gitu, kita batasi sampai nanti malam nih. Jadi misalkan ada salah satu Ada kendala mungkin misalkan ya. kendala dari peserta tidak bisa mengikuti pas besok Ahad pelaksanaan, dimungkinkan tidak bisa mengikuti, nah itu bisa diganti orang lain. Untuk mapel yang sama kami batasi untuk sampai nanti malam. Nanti diinfokan ke kontak person yang ada di grup. Terus juga
misalkan ada kemarin yang salah ketik misalkan, harusnya Dedi itu ikutnya matematika, ternyata ikutnya IPA. Nah, itu bisa dikonfirmasi ulang maksimal juga malam ini. Jadi, dan juga jenis kelamin ya, jangan sampai nanti salah mengetik karena nanti penempatannya akan berbeda. Nanti di 3 lantai itu lantai 2 itu nanti untuk untuk putra, lantai 1 nanti untuk putri. Jadi mohon tidak keliru dalam ini menuliskan jenis kelaminnya peserta. Syukron. Monggo Oke, Ustaz Rois. baik. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian em, bentuk soalnya tertulis atau lisan ya, tertulis ya. Tadi sudah disampaikan tertulis Ya, seperti itu. tertulis betul. Kemudian adakah kisi-kisi soalnya? Matematika Misalnya Kemarin kombinatorik sampai di mana batasannya seperti ya. itu. Jadi untuk kisi-kisi nanti bisa di browsing aja di beberapa website ya. Kita menyediakan ini tema-tema yang tema dan kisi-kisinya nanti ada di Juknis yang nanti akan di-share di grup ya. Iya, Oke, berarti sudah ada di Juknis ya. sudah. Silakan berarti bisa diceklah kembali Juknis yang sudah di-share. Mungkin garis besarnya ada di Juknis seperti itu, kisi-kisi secara garis besarnya, jadi tidak secara rinci seperti itu. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, tidak perlu pensil 2B ya Ustadz? Tidak, pakai Tidak ballpoint perlu, saja bagusnya. pakai ballpoint. Oke, baik, berarti pakai ballpoint. Ya, jadi pakai ballpoint, kalau bisa jangan cuma 1 ya, 2, 3, untuk jaga-jaga barangkali apa namanya Cet tintanya ya. bleber atau apa ya, untuk jaga-jaga hilang atau gimana ya. Kemudian boleh tidak membawa tip X, boleh ya, boleh tidak? Nggak boleh. Oh enggak boleh. Iya, nanti dicoret Oke, aja 2 gitu. oke, berarti tidak perlu membawa tip X, cukup nanti kalau misalkan memang salah dicoret 2 saja, insya Allah korektor nanti sudah paham ketika memang mau mengganti jawaban seperti itu. Baik, untuk di Sebelum kolom chat sudah terjawab semuanya semua. sebenarnya sudah terjawab. Barangkali ada yang secara langsung ingin bertanya, silakan melambaikan tangan melalui reaction. Akan kami persilakan untuk bertanya atau mungkin langsung saja bertanya. Silakan. Dari 99 partisipan pada siang hari ini, adakah yang perlu ditanyakan? Oke, ada lagi. Maksudnya kisi-kisi soal, bukan kisi-kisi materi. Untuk pertanyaan kisi-kisi soal. Yang kita share itu adalah kisi-kisi materi. Untuk kisi-kisi soal, silahkan anak-anak serta Bapak Ibu pembimbing bisa melihat di beberapa web yang untuk menyediakan soal-soal Olimpiade tingkat SD, ya kurang lebih sama. Oke, seperti itu ya. Jadi memang yang kami sediakan adalah kisi-kisi materi. Ya, untuk kisi-kisi soalnya bisa dicari secara mandiri di web atau dimanapun yang mungkin setara dengan Olimpiade SD itu sejauh mana seperti itu. Kemudian, apakah anak boleh membawa bekal? Boleh, sangat boleh. Ya, membawa bekal boleh asal tidak masuk di dalam ruang ujian nanti. Nah, ya, di ruang ujian hanya boleh membawa minum Minum, betul. dengan tumbler. Iya, betul. Air kemasan boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Boleh. Itu kan non tumbler ya. Nggak apa-apa. Nah,
Es teh. Oh, jangan. Jangan Nanti membasahi membasahi lembar meja. jawaban nanti. Ya. Ya, Ya, kalau botol minum ya memang yang diperbolehkan adalah botol minum atau tumbler. Boleh, sangat boleh dibawa ke ruang dalam. ujian. Mm. Nanti biar tidak dehidrasi seperti itu. Botol sama isinya ya. Nanti Oh bawa ya. botol saja. Baik, sekali lagi kami berikan kesempatan kepada pendamping atau adik-adik yang ingin bertanya. Mungkin barangkali masih belum paham terkait teknis kedatangan atau mungkin nanti mengerjakan soalnya bagaimana dan lain sebagainya. Silahkan. Kalau memang sekiranya sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan untuk pertanyaan berikutnya yang memang kalau ada pertanyaan bisa nanti menghubungi kontak person yang telah tersedia di eh, flyer atau mungkin di grup seperti itu. Kemudian, oh ya, ini ada pertanyaan lagi. Jika pendaftaran ulang nomornya asal-asalan, maksudnya gimana untuk Mbak Naila? Enggak, untuk peserta nanti tidak ada nomor peserta, tapi ada ruang peserta. Nanti akan menunjukkan kalau putri itu satu titik ruangannya ya. Nanti ada di daftar peserta. Nanti di samping meja registrasi itu ada denah tempat duduk untuk para peserta dan ini ruangannya. Jadi nanti ada lantai 1, ruang nomor berapa begitu. Jadi untuk nomor peserta nanti nomor urut ditempel di depan ruang ujian, ruang lomba, Afan. Oh iya. Oh iya, betul. Besok itu kebetulan pas Kelkom Santri Putra. Ya, jadi Kelkom keluar kompleks untuk santri putra, keluar kompleksnya itu mulai jam 8. Jadi kalau bisa ayah bunda atau para pendamping pengantar sebelum jam 8 sudah sampai di sini. Jadi biar tidak macet di depan pondok begitu. Oke. Ya, jadi sedikit menambahkan, jadi memang hari Ahad besok itu bertepatan dengan jadwalnya santri keluar seperti itu. Jadi diharapkan tadi untuk berangkat lebih awal sebelum jam 7 barangkali atau maksimal jam 7 agar tidak terjadi kemacetan. Karena nanti jam 8 akan banyak sekali tamu-tamu atau mungkin orang tua wali santri yang ingin menjenguk santrinya, anak-anaknya seperti itu di pondok. Seperti itu. Untuk mejanya sesuai nomor ya. Ya, meja sesuai nomor yang nanti disiapkan seperti itu. Soal untuk setiap tingkatan kelas berbeda ya Ustadz. Sama ya? Sama. Sama. Jadi, Jadi, mm-mm. untuk peserta kelas 4, 5, 6 yang mengikuti soal matematikanya, soal IPA, dan soal IPS semuanya sama. Oke, jadi sama. Tidak ada perbedaan untuk tingkatan kelasnya karena memang baik kelas 4, 5, 6 itu nanti sama soalnya. Jadi satu. Satu jenis maksudnya seperti itu. Kemudian untuk parkir mobil di lapangan samping Assalam Hotel J. Parkir mobil di Komplek Barat. Ya, nanti insya Allah sudah diarahkan Pak Satpam satpam yang nanti. sudah siap di sana. Ya, nanti Nanti security ready. nanti mungkin bilang aja ini peserta lomba masa seperti itu. Nanti insya Allah akan diarahkan untuk lokasi parkirnya seperti itu. Kemudian jika sudah datang terus tidak membawa buku buat belajar lagi. Boleh selama Tidak lomba masuk belum. ruang, belum Ya, mulai. selama belum mulai, kemudian belum masuk ruang ujian, sangat diperbolehkan untuk mungkin belajar dulu gitu ya. Boleh. Ya. Sudah? Apakah harus membawa kartu pelajar saat registrasi?
Ustadz Dedi, apakah harus membawa kartu pelajar? Surat ini saja, surat pengantar dari sekolah aja. Kalau pribadi? Kalau pribadi ya berarti menunjukkan kartu pelajar. Oke. Ya, Jadi tetap boleh membawa untuk nanti sebagai jaga-jaga kalau misalnya memang nanti diregistrasi dibutuhkan untuk kartu pelajarnya nanti silakan dibawa, tidak apa-apa. Kalaupun nanti mewakili sekolah itu sebenarnya cukup pakai surat keterangan dari sekolah seperti itu. Seperti itu. ya betul. Ada lagi, mohon maaf kami ikut pribadi dan tidak ada kartu pelajar. Hmm. Bagaimana? Pribadi dan tidak punya kartu pelajar. Ah, Bagaimana? kalau dari minta ini pengantar dari sekolahan, sakit bisakah? Dari sekolahan minta dibuatkan ini, insya Allah dari kesiswaannya memperbolehkan. Nanti bisa alternatif itu. Ya, ya. Atau identitas yang menunjukkan bahwa siswa tersebut berasal Sekolah dari di sekolah situ. mana, seperti itu. Ya, Ya, NISN di bawah nggak apa-apa. ya. Kartu pelajar pakai rapot boleh. Kartu pelajar. Ini pertanyaan Ustaz. Eh, jangan nggak usah kalau rapot ya. Nanti kalau hilang malah bingung nanti. Karena rapot Iya, itu kan dokumen penting ya. Jadi iya. bisa menunjukkan kartu NISN itu aja. Kalau misalkan Ya, ada itu boleh, nggih, yang boleh. menunjukkan asal sekolahnya dan juga NISN. nomor induk siswa nasional ya. Ya, ya, ya. NISN dari web Kemendikbud. Nah, itu bisa ya. Ya, betul. Bisa diunduh dari websitenya Kemendikbud. Bajunya apa boleh memakai merah putih? Boleh, boleh, sangat boleh. J, Lalu ada pertanyaan? Oh, silahkan. Revandra Revandra Dimas. Ngadirejo. Iya, Revandra, silakan. Enggak. Oh, Oh, mungkin iya, lupa kalau mau mematikan pakai merah putih boleh, tapi hari Senin biasanya kan juga bajunya merah putih, tapi Oke, tidak oke, apa-apa. baik. Baik, nggih, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita cukupkan untuk acara technical meeting. Dah. Baik, kita cukupkan untuk acara technical meeting siang hari ini karena memang waktunya sudah azan asar seperti itu. Sekali lagi, mohon maaf untuk Mas Revandra, bisa di mute terlebih dahulu suaranya ini. Baik, karena memang waktu sudah menunjukkan asar seperti itu, kita akhiri untuk technical meeting pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, kami mohon untuk seluruh peserta untuk menghidupkan kameranya. Kita akan foto bersama di Zoom terlebih dahulu untuk dokumentasi. Sekali lagi kepada seluruh peserta, pendamping, kami mohon untuk menghidupkan kamera sejenak untuk kita ambil dokumentasi foto. Seperti itu. Masya Allah. Baik, tim dokumentasi sudah siap nggih? Berpose siap. 1, Satu, 2, dua. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Baik, terima kasih Ayah Bunda Terima pendamping yang kasih sudah Bapak Ibu. meluangkan waktunya. Sampai jumpa di hari Ahad di pondok kami tercinta. Mudah-mudahan hasil yang terbaik yang didapatkan oleh anak dan juga anak didik dari pendamping semuanya. Terima kasih sekali lagi. Amin. Dan kami ingin Baik kita akhiri dengan Ustadz dan bacaan. Ustazah, terima kasih untuk pengarahannya. Sami-sami Baik, Sami-sami. Bunda. sama-sama. Masih Bu Ustadzah. Boleh live sekarang. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya, silahkan Ayah Bunda kalau pengen live dari ini dipersilahkan.
Silakan.